Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DMP Media. DMP Media, DMP Media, oh DMP Media, DMP Media dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya kalian nggak tahu ya. Kalian nontonnya malam, pagi, subuh, sore, bengi, yuk karo. Jadi kali ini saya mau membahas tentang hari ini kita dapat job wedding ya yang lumayan tricky dan besar juga karena di gedung sempat kaget juga waktu masuk sana karena dekorasi ya di venue-nya itu dekorasinya adalah banyak cermin. Itu yang paling bahaya, banyak cermin segala macem. Jadi cermin kecil-kecil jadi buat dekorasi dari ujung ke ujung. Jadi venue-nya lebar itu sekitar ada kali 10 meter apa 8 meter 10 meter gitu kan. Bingung tadi masang lightingnya gimana, kita masang strobisnya. Dan juga karena di atas ya, venue tuh di atas, jadi sekitar ada tingginya kali 1 meteran di atas, jadi kita di bawah gitu. Walaupun kita pakai light stand yang 2 meter juga bakalan hitungnya tetap 1 meter. Jadi akhirnya kalau temen-temen nanti ya kita tampilkan juga ya, fotografer yang lain pasti paham lah kalau banyak cermin gitu kayak gimana sakitnya, nyeseknya, susah gimana. Tadi gue nggak bilang sama anak-anak sih gimana ya. Jadi kita peralatan udah persiapan semuanya, bawa mulai dari bawa model LED yang payung doang, diffuser. Biasanya kan kalau strobe gitu sih, strobis lighting gitu, plus ditembakkan langsung. Jadi lampu fokus point ke langsung ke objek, ke venue atau ke pengantin, atau dibalikan, dibiaskan nembaknya ke arah berlawanan. Jadi nanti yang ngebiaskan diffusernya. Itu caranya kedua. Tapi karena berhubung tadi banyak banget cerminnya, PR banget kan. Untungnya udah paham dari sisi awal, jadi akhirnya kita bouncing tanpa menggunakan diffuser, payungnya. Jadi cuma ditembak ke atas, jadi fokusnya ke atas, jadi arah cahaya nggak boleh ke cermin. Kalau arah cahaya ke cermin, ya boleh dipraktekin, cari spion atau cari kaca di studio atau kaca di kamar gitu, tembak aja flashlight kayak gimana. Terus hasilnya nggak bakalan baik, sangat nggak bakalan baik lah, pokoknya intinya nggak bakalan bagus. Jadi mau nggak mau juga harus ditembak ke atas. Dan juga kita kan pakai alat seadanya ya. Alhamdulillah seadanya menurut kami ya sebenarnya ya seadanya yang kita punya aja ya. Kita cuma punya transmitter cuma satu doang sama satu trigger. Sebenarnya satu trigger nggak masalah, yang penting transmitternya 2. Jadi kita pakai 2 lampu, 2 lighting elektronik itu Godox Mini 120 Pioneer. Jadi cuma satu transmitter gue pakai di sebelah kiri, jadi ngadepnya ke atas semua. Nah, mata kucingnya itu yang penangkap cahaya sebenarnya kalau jauh nggak bakal apa namanya nggak bakalan nyaut ya. Jadi satunya nggak bakalan nyala gitu kalau nggak kena cahaya. Jadinya cahayanya dibuat di yang satunya model LED-nya agak nyamping ngarah sedikit ke sini, maksudnya tetap ke atas, cuma ya ke atas kan kita nggak kalau stronic itu nggak bisa sempurna bener-bener literally lurus, bisa ada bego sedikit ini. Jadi satunya agak ngarah ke lampu yang sebelah kanannya tadi. Terus yang sebelah kanan tadi lampunya model LED-nya diputar sebelah sini gitu. Jadi biar kena gitu. Jadi alhamdulillah pas kita pakai 1/8 ya? 1/4 atau 1/16? 1/16 tadi. 1/16 yang di transmitter Yang sebelah kiri. Jadi nggak nyaut. Ya. Akhirnya kita besarkan ke akhirnya nyaut alhamdulillah. Terus kita samakan cahayanya, agak kita besarin dikit. Kita coba pakai trigger 1. Ini ini murah ya. Kalau teman-teman bisa beli harganya cuma 100 berapa? 150, 180 gitu. Satu transmitter, satu receiver, satu transmitter. Ya kamu nggak mau beli 2 sih, biar dapat transmitter 2. Transmitter tadi kita pasangin di Nikon ya, di body Nikon D90. Ini untuk foto-foto. Jadi aku tadi pakai 2 kamera. Tadi bukan berarti ini harus pakai pose, ini pakai enggak. Namanya di gedung, venue lebar, jarak jauh.
yang pakai VIC 50 ini nggak harus dia pakai pose juga. Ini tetap bisa dipakai buat foto foto dengan tamu juga bisa walaupun 50 mili, tapi karena ini gedung lebar gitu, jaraknya jauh juga, jadi aman walaupun pakai 50 mili. Kalau akad di ruangan gitu pakai 50 mili, wah nangis, benar-benar harus mundur jauh, itu pun kalau muat. Lensanya ini pakai 50 mili AFG, bukan AFD ya, 1,8. Terus selanjutnya kita pakai Nikon Canon 7D. 7D. Ini lensa kit tapi STM ya, bukan IS2 atau IS3. Kenapa nggak pakai lensa buat yang lain gini-gini Sigma segala macam, atau lensa buat dari ini? Enggak. Ini memang kit. Ya, benar, literally ini benar-benar kit nih. 1855 tapi ini yang STM. Sistem autofokusnya motor, dan ini hasilnya super jernih, super tajam beneran. Ini untuk menajamkan nggak perlu terus f8 terus ditembak cahaya langsung, itu nggak perlu juga sih, tapi ya memang tergantung cara settingnya juga sih. Tadi gimana caranya ini nggak pakai receivernya nih, pengirim sinyalnya nih untuk ambil cahaya? Nggak bisa dong. Jadi mau nggak mau kita pakai speedlight, dan speedlightnya juga seadanya. Ini Yongnuo 560 Mark II. Yang 560 Mark II. Sebenarnya Mark III. Ya sebenarnya gua ngerti sih. Ini baru pertama awal-awal nggak terlalu sering pakai speedlight ya. Jadi nggak tahu kalau ada permasalahan segala macam. Ternyata tutup baterainya tuh sering kebanyakan kebanyakan rusak. Tapi kalau menurut gue sendiri tergantung cara perawatan pemakainya. Jadi ini second belinya dengan harga ini murah banget sih belinya, cuma 200.000. Baterainya bukan baterai rechargers, bukan, ini pakai alkaline doang. Buat seharian alhamdulillah masih cukup dengan kekuatan cahaya paling besar 1,4, tapi nggak kepake banget karena 1,4 over banget jadinya. Jadi kita pakai 1/8, tapi kebanyakan pas 1/16 tergantung situasi kondisi sih. Kalau yang kita awal masuk kita nggak pakai 1/16, 1/32 karena kecil banget cahayanya. Flash godoknya, troniknya itu kan di venue, nggak mungkin kan nyaut ke sana, nggak bisa. Jadi pakai ini harus dikencangin, harus kekuatan flashnya harus tinggi banget di 1/4 atau 1/8. Jadi ini enable di body untuk nge-trigger. Jadi ini jadi trigger untuk flash yang 2 di depan elektronik itu. Tapi tetap diboncing ya, bukan ditembak ke pengantinnya. Kalau tembak pengantinnya ya putih semua, sakit mata semua. Kenapa nggak pakai flash di body? Flash internal itu bisa kita atur juga sih sebenarnya kekuatan cahayanya. Cuma masalahnya flash di internal itu satu, boros baterai itu yang pertama. Yang kedua, jelek hasilnya karena keras banget. Ya itu beneran, kamu coba aja. Jadi kamu tembak gitu, blang gitu langsung ke depan. Jadi kelihatan keras banget, dan kalau ada minyak, wah kelar. Kayak minyak gini ditembak, itu kelihatan banget minyaknya. Nah, jadinya ya sangat tidak disarankan menggunakan flash body. Tapi intinya caranya bisa dibonceng gitu. Cuma ini karena keadaannya low banget cahayanya, bawah atas juga ada cahaya, jadi kurang. Jadi speednya, tapi intinya speednya harus, kekuatan cahayanya harus ditingkatkan. Jadi tadi kita videonya kita pakai Sony dong, tapi 6.000. Nanti untuk yang penjelasan untuk penjelasan video mah nanti sama masternya sendiri. Bukan master, cuma ya pelaku utama. Terus kita tadi berapa kali charger? Untuk apa? Kalau Nikon itu 2 kali charger karena lumayan banyak banget sering dipakai. Canon tuh sebenarnya bisa sampai habis, tapi tadi kan kamu agak takutkan di 50%, jadi kamu tes sedikit. Gue tes tadi sebenarnya bisa aja sampai habis, cuma karena takut banget karena dia yang pakai ada wide angle-nya, namanya lensa kit, jadi mau nggak mau dipertahankan untuk yang di 7D-nya di Canon. Kalau di 90 tadi 2 kali. Sebenarnya full semua sih, dicharge full. Cuma ya karena pemakaian namanya motret wedding harus benar-benar bawa baterai cadangan segala macam. Cuma berhubung kita nggak punya baterai cadangan, jadi bawa 2 kamera.
Jadi satu bisa dipakai, satunya bisa di-charge. Ya pokoknya gitu aja deh. Untuk nanti footage-fotonya yang gue jelasin tadi bisa dilihatin sama Dimas. Nanti dicari deh footage-nya seperti apa, flashnya di mana. Itu salah satu tips ya buat teman-teman yang mungkin yang awam ya. Gue nggak bicara yang udah yang lebih senior atau yang lebih profesional atau yang lebih lama dari gue jam terbangnya ketika menemukan venue atau dekorasi yang banyak cerminnya gitu. Jadi yang teman-teman belum tahu atau teman-teman yang paham atau teman-teman yang baru belajar fotografi atau ketika teman-teman ada di sebuah job, ada sebuah acara dan itu terjadi, terus fotografernya pakai tembak langsung gitu ke cahayanya, langsung ke venue-nya gitu kan. Mungkin bisa jadi buat saran buat teman-teman, menyarankan atau teman-teman langsung aja, oh jadi kalau ada cermin kayak gitu mending tembak boncing semuanya. Ya gitu aja sih. Jadi mohon maaf kalau banyak salah, ya pasti banyak salah sih gue kata-kata, nanti biar editor yang bener. Lembur ya malam ini, langsung tayang besok. Jelas. Ya itu aja. Ya mangapnya kalau banyak salah, banyak ya karena mungkin pencahayaannya kurang, terus mukanya jelek, berminyak, gendut, banyak jerawat atau gimana, ada codet. Nah, kalau ada yang ditanya-tanya atau request konten apa lagi bisa di kolom komentar ya. Atau bisa DM di DMP Kreatif. DMP.kreatif. Ya. Tentang priestless wedding, pre-wedding, cover atau hunting segala macam. Hunting kita juga bisa loh buat teman-teman yang mau hunting Di daerah dengan di sekitar Sampit. Ya kalau mau hunting bisa dihubungin kita di DMP Media. Saya Gede, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.